Suasana panas menyelimuti polemik rumah tangga antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang kian menyeret nama Wardah Tinamawa. Tak ingin terus terjebak dalam ketidakpastian yang berlarut-larut, Inara Rusli akhirnya melontarkan pesan terbuka yang menohok dan penuh ketegasan. Dalam pernyataannya, Inara Rusli memberikan pilihan sulit bagi Wardah Tinamawa guna mengakhiri drama yang menjadi konsumsi publik ini. Berikut adalah 5 poin pesan mendalam dari Inara Rusli untuk Wardah Tinamawa, versi Cumi Top 5. Di tengah pusaran konflik yang melibatkan suaminya, Insanul Fahmi, dan sosok Wardah Tinamawa, Inara kini mengambil langkah berani. Ia tidak lagi sekadar bertahan dalam diam, melainkan melayangkan ultimatum tegas yang mengguncang publik. Inara secara terbuka mendesak Wardah Tinamawa untuk segera merespons dan memperjelas posisinya. Inara memberikan 2 opsi ekstrim namun realistis demi mengakhiri drama rumah tangga yang kian keruh. Lantas apa opsi pilihan yang dilontarkan Inara Rusli yang diharapkan segera diputuskan oleh Wardah Tinamawa? Karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya supaya semua ini lebih jelas gitu. Di sisi lain, banyak publik bertanya-tanya, mengapa Inara masih membuka pintu poligami dan tidak langsung memilih pergi? Ternyata, di balik ketegarannya, ada alasan kuat yang membuatnya tetap berdiri di garis depan. Lantas apa alasan Inara Rusli memilih bertahan dengan Insanul Fahmi? Apa alasan kamu bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan, tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Di tengah polemik yang kian memanas, Inara menunjukkan kebesaran hati yang jarang terjadi. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengambil posisi sebagai istri kedua dari Insanul Fahmi. Jika Wardah Tinamawa selaku pihak yang terlibat memberikan lampu hijau dan restu yang tulus, Inara mengaku siap hidup berdampingan demi menjaga harmoni dan menyelesaikan kemelut yang ada. Lantas benarkah Inara Rusli siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi dan hidup berdampingan dengan Wardah Tinamawa? Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Oke Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Ya biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Namun, kerelaan Inara untuk menjadi istri kedua bukan berarti ia bersedia terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Muncul pertanyaan besar, apakah Inara berharap pernikahan sirinya segera disahkan oleh negara? Jawabannya adalah ya. Inara Rusli sangat berharap ada langkah nyata untuk melegalkan status pernikahannya melalui jalur negara atau itsbat nikah. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Diresmikan secara saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Inara Rusli menyampaikan harapan besar agar Wardah Tinamawa bersedia membuka hati dan menyambut baik upaya restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya, bagi Inara,
Melanjutkan perselisihan di ranah hukum hanya akan memperpanjang luka dan menghabiskan energi yang seharusnya bisa dialokasikan untuk masa depan keluarga. Lantas seperti apa harapan Inara Rusli dalam polemik rumah tangganya tersebut? Mbak Ina mungkin karena RJ tersebut, alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Di tengah simpang siur pemberitaan dan opini publik yang kian liar, Inara Rusli akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas untuk meluruskan narasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa dalam pusaran konflik yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, dirinya bukanlah penyebab masalah, melainkan korban yang sedang mempertahankan haknya. Penegasan Inara sebagai korban bukanlah upaya untuk mencari simpati semata, melainkan dasar untuk menuntut keadilan. Lantas seperti apa penegasan Inara Rusli? Menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Secara tegas, pihak Inara Rusli menyebut bahwa bukti yang digunakan Wardatina Mawa diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, yakni illegal access. Atas dasar cacat hukum tersebut, Inara Rusli secara resmi meminta pihak kepolisian untuk menangguhkan atau menghentikan sementara proses laporan yang sedang berjalan. Inara Rusli melalui tim hukumnya menyatakan bahwa bukti-bukti yang disodorkan Wardatina Mawa tidak diperoleh secara sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inara mengklaim bahwa ada upaya paksa atau pengambilan data tanpa izin dari perangkat pribadinya yang kemudian dijadikan senjata untuk melaporkannya. Ya, cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Sehingga kami minta Polda Metro Jaya untuk meng-hold pemeriksaan lanjutan. Karena kenapa? Apabila sesuatu itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, menurut kami penyidikannya juga pastinya nanti akan tidak sah. Jadi kami dalam hari ini ya ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu. Laporan polisi yang ada di Bareskrim ini. Karena kenapa? Bareskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan hukum bisa tegak sih di Kediri tanpa pandang bulu. Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku. Karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Maka apa yang bisa ditempuh, kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah secara kekeluargaan. Nah,
Selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.